ini kita masuk ke bab 3 yaitu NAT. Di sini ada beberapa materi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama teori NAT, kemudian ada peristiwa topologi NAT, kemudian kita akan mengkonfigurasi IP address, konfigurasi static bukti, kemudian ada konfigurasi NAT dynamic, kemudian mengamati paket NAT, kemudian konsep NAT static versus dynamic, kemudian konfigurasi NAT static teman-teman. Langsung aja ke materi yang pertama yaitu teori NAT teman-teman. Itu apa sih? Nah, jadi di sini kita akan membahas terkenai NAT ya teman-teman. Untuk teorinya dulu, definisi NAT itu merupakan salah satu protokol dalam satu jaringan sistem. NAT itu kepanjangan dari Network Address Translation, itu memungkinkan suatu jaringan dengan IP atau Internet Protokol yang bersifat privat IP belum terregistrasi di jaringan internet untuk mengakses jalur internet. Nah, hal ini berarti suatu alamat IP dapat mengakses internet dengan menggunakan IP private, nah atau bukan menggunakan IP public. Nah, ini biasanya dibenamkan dalam sebuah router. NAT juga sering digunakan untuk menggabungkan atau menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Nah, dan mentranslate atau menerjemahkan IP private dalam jaringan internal ke dalam jaringan yang legal network, sehingga memiliki hak untuk melakukan akses data dan sebuah jaringan itu kan. Nah, jadi pada intinya itu NAT ini dia transferkan suatu IP public ke IP private, yang dimana supaya kita bisa mengakses sebuah internet itu. Karena ketika kita menggunakan IP public itu, internet itu atau global itu tidak akan mengetahui ini IP dari mana ya teman-teman. Nah, lalu di sini itu NAT itu ada beberapa jenis ya teman-teman. Yang pertama itu ada Poco NAT atau one to one NAT. Itu jenis paling terbuka ya teman-teman. Semua koneksi dari dalam keluar diterjemahkan ke satu alamat IP publik dan satu port tetap. Nah, jadi paket dari host manapun di luar bisa masuk ke alamat publik itu tanpa batasan ya teman-teman. Jadi intinya tuh one to one ya teman-teman. Di sebuah koneksi di dalam luar atau host itu akan diterjemahkan hanya ke satu alamat IP publik dan satu port tetap ya teman. Lalu yang kedua di sini ada restricted connect. Itu lebih aman daripada Pokon. NAT hanya menerima paket dari IP tujuan yang sebelumnya dihubungi oleh host internal. Nah, tapi portnya itu boleh berbeda ya teman. Jadi kalau restricted ini lumayan fleksibel ya teman, karena portnya itu bisa berbeda ya teman. Tidak hanya bergantung kepada satu port. Dan bisa menerima hanya menerima paket IP dari tujuannya yang sebelumnya dihubungi oleh host internal. Jadi kalau belum ada interaksi itu, host dengan klien dan server itu tidak akan bisa untuk mengakses ke internet ya teman-teman. Ada port restricted con sama seperti restricted con, tapi NAT juga membatasi nomor port sumber luar. Jadi NAT hanya menerima paket dari IP dan port luar tertentu yang sebelumnya dihubungi. Nah, lalu di sini ada sistem sysmetric NAT, jenis NAT yang paling ketat dan paling umum di jaringan kantor atau ISP. Nah, setiap koneksi ke tujuan berbeda, IP atau port luar berbeda akan memakai port publik yang berbeda. Nah, jadi tidak ada port tetap, setiap arah punya pasangan sendiri ya, teman-teman. Nah, lalu di sini ada yang namanya tipe NAT ya, teman-teman. NAT tipe statik dan juga dynamic ya, teman-teman. Nah, lalu di sini ada yang namanya NAT tipe statik dan dynamic ya, teman-teman. Apa sih perbedaannya? Jadi kalau NAT tipe statik ini dia menggunakan table routing yang tetap ya, teman-teman, atau alokasi transaksi alamat IP ditetapkan sesuai dengan alamat asal atau source ke alamat tujuan atau destination. Nah, sehingga tidak memungkinkan terjadinya pertukaran data dalam suatu alamat IP bila translasi alamat IP-nya belum didaftarkan dalam tabel NAT. Nah, NAT statik terjadi ketika sebuah alamat lokal inside dipetakan ke sebuah alamat global internet atau outside. Alamat lokal dan global dipetakan satu lawan satu secara statik. Nah, NAT secara statik akan melakukan request atau pengambilan dan pengiriman paket data sesuai dengan aturan yang telah ditampilkan dalam sebuah NAT. Nah, gitu ya teman-teman. Untuk NAT tipe statik itu intinya itu adalah konfigurasi bagaimana kita menerapkan NAT secara manual itu kan. Nah, lalu yang kedua itu ada tipe dynamic ya, atau dinamis ya teman-teman. NAT dengan tipe dinamis menggunakan logika balancing atau menggunakan logika pengaturan beban. Nah, di mana dalam tabelnya sendiri telah ditanamkan logika kemungkinan dan pemecahannya. Nah, NAT dengan tipe dinamis pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada NAT system pool dan NAT system overload ya teman-teman. Nah, di mana di sini itu biasanya yang sering digunakan adalah sistem NAT dynamic ya teman-teman, karena itu otomatis tidak statik seperti yang sebelumnya. Nah, di sini tadi kan nah di sini di dalam dynamics ini itu ada pool sama overload ya teman-teman. Ya, di sini maksudnya apa pool? Nah, kalau dengan sistem pool, nah dengan sistem pool atau kelompok menggunakan sebuah tabel NAT dengan logika dinamis, di mana logika yang ditanamkan dalam NAT tersebut pada umumnya merupakan logika fuzzy atau jika lambang yang nilainya translasisnya belum pasti. Nah, dalam sistem pool suatu request belum tentu akan melewati jaringan yang sama bila melakukan request yang sama untuk kedua kalinya. Dan translasi dinamik terjadi ketika router NAT set untuk memahami alamat lokal yang harus ditranslasikan dan kelompok ataupun alamat global yang akan digunakan untuk terhubung ke internet. NAT dengan sistem pool biasanya sering dimanfaatkan untuk melakukan balancing atau penyeimbangan beban pada jaringan. Nah, mungkin itu untuk sistem pool. Nah, ini untuk yang dengan sistem overload ya teman-teman.
Nah, kalau dengan sistem overload itu menggunakan logika request atau permintaan dari banyak klien atau banyak alamat diperoperasikan atau diberikan ke satu alamat IP distribusi. Nah, sejumlah IP lokal atau internal dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global atau outside. Sejumlah IP lokal internal dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global atau outside. Nah, hal ini sangat menghemat penggunaan alokasi IP dari ISP sharing atau pemakaian bersama. Satu alamat IP ini menggunakan metode port multipleksi atau perubahan port ke paket outbound ya teman-teman. Nah, jadi intinya itu uh, tipe overload ini itu mengubah dari banyaknya host alamat publik ke satu alamatnya private gitu. Nah, mungkin segitu untuk teori NAT. Kemudian kita lanjut ke persiapan topologi NAT ya teman-teman. Nah, sini kita akan membahas mengenai NAT ya teman-teman. Nah, itu network address translation. Nah, bagaimana sih fungsi dari NAT ini? Nah, sebelum membahas NAT lebih lanjut itu, di sini kita akan coba menyiapkan topologi terlebih dahulu ya teman-teman untuk nanti bahan implementasi konfigurasi NAT ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menyiapkan satu server dan juga 3 router ya teman-teman. Nah, di mana di sini kita akan simulasikan ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita pasang satu switch ya teman-teman di sini. Nah, di sini kita juga pasang PC ya teman-teman. Nah, misalnya di sini itu pilihan satu ya teman-teman, terus yang di bawah ini pilihan dua ya teman-teman. Nah, topologi seperti itu apa ya teman-teman? Ini adalah sebuah server server internet ya teman-teman ini. Nah, ini IP internet yang akan kita gunakan ya, atau kita akses. Lalu di sini kita analogikan sebagai Google ya teman-teman. Nah, untuk router satu kita kasih ISP ya teman-teman. Lalu di sini router client ya teman-teman. Nah, ini switch, ini PC teman-teman, ini seperti biasa. Nah, jadi masuk dari topologi ini apa? Nah, jadi di sini kita sambungkan terlebih dahulu, kita menggunakan kabel. Nah, di sini kita sudah beres ya teman-teman. Di sini kita akan jelaskan dulu ya teman-teman masuk topologi seperti ini. Untuk apa ya teman? Jadi teman-teman di sini dalam sebuah NAT atau NAT Network Address Translation itu kita tahu tentang IP public dan juga IP private ya teman. Di mana IP public merupakan IP yang sudah di-advertise atau didaftarkan di dalam jaringan internet ya teman. Jadi kalau kita menggunakan IP public itu kita pasti otomatis bisa mengakses internet ya teman. Tapi kalau kita menggunakan IP private seperti ini, kita tidak akan bisa mengakses ke server ataupun IP ke internet ya teman. Jadi kita bayangkan saja di sini server ini pusat dari data manage dari jaringan yang dikelola oleh internet ya teman. Yaitu internet itu dihasilkan oleh ISP ini teman. Internet yang dihasilkan oleh ISP ini dan kita akan mengakses ke Google ya teman. Jadi kita simulasikan untuk router ini merupakan router Google dan dimana kita sebagai IP private di sini klien di sini dapat mengakses Google. Nah, bagaimana caranya? Nah, pastinya kan di sebuah NAT network translation ini. Nah, jika di dalam sebuah jaringan kita IP private itu tidak bisa mengakses internet atau IP public ya teman, karena internet berada di jaringan IP public ya teman. Jadi IP private ini tidak akan bisa mengakses internet atau IP Google di sini selagi dia belum dikonfigurasi NAT ya teman. Nah, kita di sini akan nah itu ya teman-teman, di sini adalah server di mana server ini merupakan pusat data pengelolaan IP internet, nah yaitu dari IP Google. Nah, ini dia server punya Google, teman-teman. Jadi di sini ISP1 ini adalah ISP yang langganan kita ya, teman-teman. Nah, ISP ini memiliki klien yaitu router kita ya, teman-teman. Di mana router kita ini memiliki beberapa jaringan dengan IP private ya, teman-teman. Bagaimana caranya IP private yang ada jaringan kita miliki ini bisa mengakses IP Google atau IP internet dari sini. Nah, gitu ya, teman-teman. Itu pemahaman untuk mengenai topologi. Nah, sekarang kita akan memberikan sebuah IP ya teman-teman. Di sini misalnya 172.16.1 16.23.124. Lalu di sini 172.16.23.224. Nah, di mana ini merupakan IP jaringan internet ya teman-teman. Lalu di sini kita berikan IP jalur ya teman-teman. 10 atau IP Nexo titik 130. Di sini 10 titik 10 titik 10. Oh, di sini 10 titik 10 titik 2 130. Kemudian kita berikan lagi yang di sini 11 titik 11 titik 11 titik 1 30. 11 11 titik 11 titik 11 titik 2 30. Nah, di sini udah ya teman-teman, kita gunakan aja pilihan 10 ya teman-teman.
pilihan 10, dan di bawah ini pilihan 20. Nah, di mana pilihan 10 ini kita akan menggunakan IP-nya itu adalah 192.168.10.1/24. Kemudian 192.168.20.1/24. Nah, mungkin segitu untuk persiapan topologinat. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi IP address. Ini kita akan mengkonfigurasi topologi jaringan ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa masuk terlebih dahulu ke IP Google ya, teman-teman. Nah, di sini kita no aja. Nah, kemudian enable konfigurasi terminal interface G060 no shutdown. Kemudian kita tambahkan IP address 172.16.23.2 teman-teman. 255.255.255.0. Selanjutnya itu ke interface G0C1 no shutdown. Lalu kita tambahkan IP address-nya 10.10.10.1.255.252. Nah, di sini kita sudah selesai, teman-teman. Kita lalu ke ISP ya, teman-teman. Kemudian interface G0 no shutdown. Address-nya 10.10.10.255.252. Interface G0C1 kemudian no shutdown IP main IP address 11.11.11.11.255.255.255.252. Kemudian di router klien ya, teman-teman. Aja config terminal interface G0C1 no shutdown IP address 11.11.2 interface G0C1 shutdown. IP address-nya tinggal masukkan IP pada sub interface pilihan 10 ya, teman-teman. Oh, jadi kita isi dulu, kemudian interface G0C1.10, kemudian encapsulation.10. Kemudian IP address-nya 192.168.10.1.255.255.255.0. Kemudian enter exit interface G0C120 encapsulation.10. Nah, baru di sini ada maaf, teman-teman. Sudah ya, teman-teman. Nah, sudah. Kemudian IP address-nya 192.168.20.3.255.255.255.6. Nah, di sini sudah beres ya, teman-teman, untuk konfigurasi IP address-nya. Nah, lalu di sini kita konfigurasi si switch-nya, teman-teman. Kemudian sini enable konfigurasi terminal. Kemudian pilihan 10 berikan 10 dan pilihan 10. Kemudian interface FA0/2 switch mau akses pilihan 10. Lalu di sini pilihan 20. Kemudian interface FA0/3 switch mau akses pilihan 20. Nah, lalu di sini interface FA0/1 switch mode terang dan switch terang awal pilihan 10. 20. Nah, di sini udah berhasil konfigurasinya, teman-teman. Sekarang kita konfigurasi si PC 0 ini ya, teman-teman. 192.168.10.2, kemudian sini 192.168.10.1. Nah, kemudian untuk di PC 1 192.168.168.20.2 192.168.20.1. Nah, di sini sudah ya, teman-teman. Lalu selanjutnya itu kita coba konfigurasi ya, teman-teman. Di sini belum ganti dulu. Nah, di sini kita konfigurasi ya, teman-teman, namanya 172.16.23.23 aja ya, teman-teman. Sini titik 1. Jadi kita lihat dulu IP-nya, teman-teman. Di sini titik 1, kemudian gateway-nya itu
172.168.23.2. Nah, di sini udah ya teman-teman untuk konfigurasi IP-nya ya teman-teman. Nah, mungkin segitu untuk konfigurasi IP address. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi static routing ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi routing BGP ya teman-teman. Karena buat sebuah jaringan besar ini biasanya menggunakan routingnya itu BGP. Jadi kita akan mengkonfigurasikan BGP ya teman-teman. Kita masuk aja langsung ke Google. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi router itu router BGP BGP satu aja. Kemudian di sini neighbornya. Nah, di sini 10.10.10.2. Lalu kita menggunakan remote AS-nya. Di sini kita belum menentukan. Jadi di sini kita menggunakan AS 1. Nah, di sini AS 2. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman. Di sini kita enter. Kemudian setelah itu networknya itu 10.10.10.0, masnya itu 255.255.255.0.252 ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita memasukkan advertise yang 172.16.23.0, masnya itu 255.255.255.0. Nah, di sini sudah beres ya teman-teman untuk konfigurasi Google. Kemudian kita konfigurasikan di ISP-nya teman-teman. Enable config terminal. Kemudian masuk ke router BGP 2. Kemudian di sini boardnya 10.10.10.10.1. Kemudian remote AS-nya itu 1. Nah, di sini udah up ya teman-teman. Kemudian networknya itu 10.10.10.2 titik 2 titik 0. Kemudian maksudnya itu 255.255.255.252. Kemudian untuk yang mengarah ke klien itu 11.11.11.0, maksudnya 255.255.255.0.252 ya teman-teman. Nah, di sini sudah beres ya teman-teman. Sekarang di sini kita coba cek ya teman-teman, kenapa klien ini tidak dikonfigurasi BGP. Karena kita akan Nah, kenapa klien ini tidak dikonfigurasi BGP? Karena kita akan mesimulasikan NAT ini, dimana kalau misalnya di sini tidak ada di Everstate di BGP itu, maka di sini bakalan tidak terhubung. Nah, maka di sini kita akan mengkonfigurasi bagaimana caranya agar ketika kita sebagai klien kan tidak dihubungkan langsung dengan internet, tapi kita memiliki perantara dari ISP ini, jaringan ISP ini. Jadi kita itu perlu yang namanya NAT ya teman-teman, karena kita tidak dapat tersambung langsung dengan nanti ke server teman. Jadi ISP ini adalah sebagai jembatan untuk kita untuk bisa mengakses internet. Maka dari sini kita harus menggunakan IP public atau konfigurasi NAT ya teman. Nah, di sini maka dari itu kita tidak mengkonfigurasikan BGP pada router klien itu teman. Di sini kita coba cek to show IP route. Nah, di sini udah ada itu teman BGP-nya. Kita coba lihat di Google ya teman. To show IP route. Nah, di sini juga udah ada 11.11. Nah, sekarang di sini kita tinggal konfigurasi. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Kita cek dulu terlebih dahulu dari klien. Ping ke IP Google ya teman-teman, 172.116.23.1. Nah, di sini kita tunggu ya teman-teman. Nah, kenapa di sini masih 0,5% ya teman-teman? Di sini kita tunggu dulu lagi. Nah, di sini kan kita belum mengkonfigurasi IP route ya teman-teman. Jadi nantinya itu ada di sini yang namanya konfigurasi IP route tapi menggunakan default gateway ya teman-teman. Nanti kita akan Nah, di sini kita coba ke SP dulu, kita coba ping ke IP neighbornya. Nah, kalau di sini kan sudah bisa ya teman-teman untuk konfigurasi di sini karena belum dikonfigurasi ya teman-teman yang namanya IP route atau gateway. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasinya ya teman-teman. Nah, di sini kita tadi kan ada yang namanya IP public dan IP private itu, di mana si pilihan klien ini berada di jaringan IP private yang tidak bisa mengakses internet. Nah, karena internet itu membutuhkan data atau suatu alamat IP public agar internet bisa mengetahui ini dari sini, jadi bisa memberikan akses ataupun mengizinkan saling terhubung ya teman-teman. Nah, di sini bahasnya itu di sini kita nyewa klien ini membeli IP public ke ISP ya teman-teman. Di mana ISP ini adalah penyedia sebuah jaringan internet contohnya yaitu Internet Service Provider ya teman-teman. Jadi kayak kalau misalnya kita ingin mendapatkan sebuah IP public, maka kita harus menyewa atau membeli di jaringan ISP ya teman-teman, di perusahaan yang memang menyediakan ISP ya teman-teman, seperti itu.
Jadi kita tidak bisa memaksakan untuk bisa akses ke internet karena kita perlu menggunakan sebuah IP public ya teman. Jadi kalaupun kita bisa internetan ke sini, kita menggunakan IP dari router client ini atau yang udah diberikan ISP. Bagaimana caranya? Itu kita akan mengubah source-nya itu sumbernya itu adalah pilihan 10 dan 20 ya teman. Misalnya di sini source-nya itu adalah 192.168.10.2 itu kan. Kemudian untuk destination-nya itu dia kemana? Nah, dia akan mengarah ke IP Google 172.16.23.2. Nah, di sini dia tidak akan bisa, kalau sebelum dikonfigurasi itu tidak akan bisa untuk langsung akses ke IP Google ini ya teman, atau internet ini. Kenapa? Dia tidak ada data untuk ke sini ya teman. Jadi dia tidak mendaftarkan atau tidak di stay di jaringan di router table untuk mengakses internet yang dia miliki ya teman. Nah, jadi sekarang kita akan coba konfigurasi terlebih dahulu ya teman. Di sini kita IP route. Di sini IP route. Nah, di sini destination-nya itu adalah 0.0.0.0 dan 0000. Ini IP depot gateway ataupun route yang akan kita konfigurasi ya teman. Lalu di sini kita akan mengarahkannya kemana ya teman, yaitu ke 11.11.11.1. Nah, di sini adalah kita konfigurasi menggunakan IP static ya teman. Di sini kita akan coba doping 172.116.23.1. Sini kita tunggu ya teman-teman. Seperti bisa kita lihat, sebelumnya kan sebelum kita konfigurasi IP route kan itu pada sebelumnya itu 0/5 ya teman-teman. Tapi sudah konfigurasi itu sukses rate 84 atau per 5 ya teman-teman. Kita coba lagi. Nah, di sini udah 100% 5/5 untuk kita ping ke IP Google ya teman-teman. Nah, dari di sini tidak bisa ping ke Google. Kita coba. Nah, dia tidak bisa ya teman-teman. Dia pasti bakal request timeout ya teman-teman. Di sini udah request timeout. Jadi memang dia belum untuk berkomunikasi dengan Google ataupun dengan internet teman-teman. Nah, mungkin itu untuk konfigurasi static routing. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi net dynamic ya teman-teman. Nah, mungkin di sini kan baru konfigurasi IP route-nya. Lalu bagaimana nih kita caranya untuk mengubah IP private ini menjadi IP public? Caranya itu adalah kita akan konfigurasi terlebih dahulu. Akses list. Karena kan di sini kita akan mengizinkan permit 192.168.10.000.255. Nah, sini udah, lalu sini kita terus type juga untuk pilihan 20. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigurasi ada yang namanya IP NAT. Nah, inside kemudian source listnya itu satu, yaitu interface. Kita lihat interface yang mengarah ke router ISP yaitu G00. Lalu overload. Nah, ini maksudnya apa sih? Nah, jadi IP NAT konfigurasi, maksudnya jadinya di sini IP NAT konfigurasi NAT, lalu service itu dia akan mengambil dari sumbernya dari mana? Nah, iya itu dari akses list ini ya teman. Nah, jadi kita akan mengizinkan kedua pilihan ini untuk dikonfigurasi NAT ya teman. Nah, untuk dialihkan atau untuk ditransfer ke IP public yang ada pada di interface G00. Nah, overload di sini adalah dia itu bisa memberikan banyak host, bisa kita ubah ke dalam satu IP publicnya saja ya teman. Nah, gitu ya teman-teman, untuk kita itu menggunakan overload, kemudian interface G0 destination IP atau yang akan kita ubah ya teman-teman, dari source list sebelumnya menjadi interface G0. Nah, jadi dari 192.168 ke 11.11.11.0 ya teman-teman. Upload itu adalah semua host, karena kan kalau kita konfigurasi satu-satu kan gak mungkin ya teman-teman. Untuk di sini kita akan menggunakan IP route saja ya teman-teman, agar semua host itu pada jaringan kita itu bisa di ping ke internet ya teman-teman. Kemudian enter. Nah, setelah ini teman-teman masih ingat tentang enter in ataupun out. Nah, ini juga ada teman-teman di konfigurasi NAT. Adanya dia itu di invite dan offset. Kalau di dalam sebuah IP address list itu kan ada in sama outnya aja itu. Kalau di NAT kita inside dan offset. Nah, inside-nya itu kemana? Sepertinya itu sama aja teman-teman. Untuk outside itu pasti mengarah ke ISP teman-teman, karena kita akan mengarahkan keluar menuju ISP ini, lalu dari ISP ke Google, kemudian ke server. Interface G0/0 dulu, kemudian IP NAT outside. Nah, lalu kalau misalnya
Nah, di dalam jaringan NAT ini kita perlu inside dan outside keduanya ya teman. Untuk inside itu kita arahkan ke interface, sub interface yang mengarah ke pilihan kita ya teman, yaitu G01.10 IP NAT inside dan interface G20 yaitu IP NAT bentar ya teman, outside. Sini udah ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat di PC0 apakah dia sudah bisa ping gitu kan. Nah, di sini sudah bisa ya teman untuk ping ke IP Google ya teman, ataupun ke IP server ya teman, ataupun server internet ya teman. Nah, di sini sudah ya teman. Nah, bisa ya teman-teman. Nah, ini ke IP yang pertama itu yang ke Google, kemudian yang kedua itu yang ke internetnya ya teman. Awal itu pasti request timeout ya teman. Dia itu akan membacanya dulu ya teman. Yang ketiga, empat itu yang ke duanya itu sudah replay ya teman. Nah, kalau dicoba sekali lagi pun dia akan replay ya teman. Tuh, nah gitu ya teman. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, untuk konfigurasi NAT itu kita hanya memerlukan yang tadi ya teman-teman. Yang pertama itu adalah access list, yang kedua adalah IP NAT inside, kemudian source listnya itu yang terakhir adalah interface yang mengarah ke Google, ISP ataupun ke klien, yaitu menggunakan konfigurasi inside dan outside. Nah, mungkin itu untuk konfigurasi NAT dynamic. Kemudian kita lanjut ke mengamati paket NAT ya teman-teman. Di sini kita akan coba mengamati paket ARP teman-teman. Nah, jadi bagaimana sih maksud dari pentransferan antara mengubah IP public menjadi IP private IP private menjadi IP public ya teman-teman. Nah, di sini kita akan ke mode simulation ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita akan mengirimkan paket dari PC0 ke server ya teman-teman. Nah, di sini lebarkan dulu ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu ya teman-teman. Dia mengirimkan, nah dia di sini mengirimkan header seperti biasa .link. Lalu lihat di ISP ini. Nah, pesan ke ISP itu kita lihat. Nah, di sini kita, nah yang pertama itu dia mengirimkan ke router, di mana router ini dia IP-nya masih, nah di sini IP-nya itu masih 192.168 dan destinasinya itu 172.16. Nah, itu IP public dari internet. Nah, selanjutnya kita lihat di ISP. Nah, bisa kita lihat di sini router ISP dia menuliskan source address-nya itu bukan IP public, bukan IP private ya teman-teman. Nah, melainkan IP public dari router klien ya teman-teman, yaitu 11.11.2. Nah, perbedaannya di sini jadi ketika masuk ke klien ya masih IP private, tapi ketika udah dari klien keluar ke jalur ISP dia itu langsung ke search address-nya berubah ya teman-teman, menjadi IP public dari router tersebut ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. 11.11.2 di outline-nya juga sama ya teman-teman. Kita lihat sisi klien dari ISP. Nah, dari sisi klien dia masih menggunakan IP private ya teman-teman. Nah, kalau dari klien dia masih menggunakan IP private yaitu 192.168.10.2. Nah, ini dia inlier ya teman-teman. Kalau kliennya itu akan menjadi IP address-nya, search address-nya adalah 11.2 ya teman-teman, dan destination-nya itu masih tetap ya teman-teman 172 ke IP server. Nah, itu perbedaan antara IP. Nah, itu teman-teman perbedaan antara IP NAT seperti apa. Nah, jadi network address solution ini dia mengubah atau mentranslate IP private ini menjadi IP public milik si klien router atau router yang kita miliki ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba lihat ya teman-teman. Nah, masih teman-teman dia menerimanya 11.2 ya teman-teman. Sini kita lihat dulu dari ISP ke klien, kemudian dari klien ke switch, kemudian ke PC0 ya teman-teman. Nah, di sini kita coba lihat akhir hasilnya. Sini sudah successful ya teman-teman. Kita matiin dulu ininya. Di sini PC0 ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini kalau dari PC0 dia sendiri atau kliennya sendiri dia tetap search address-nya itu masih IP public. Nah, itu 172 dari IP server menuju IP private yang ada di sini. Tapi kalau misalnya kita menuju di klien, nah kalau misalnya menuju paket klien untuk balik lagi ke Vcino, dia tetap ya teman-teman menggunakan IP public terlebih dahulu, kemudian lalu out interface-nya teman-teman kembali ke IP private teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk simulasi rangka-rangka pengiriman paket yang ada pada jaringan NAT di sini ya teman-teman. Nah, mungkin segitu untuk mengamati paket NAT. Kemudian langsung ke
Lanjut ke konsep not static versus dynamic. Nah, di sini kita akan membahas mengenai konsep dynamic dan versus static pada network address relation. Nah, pada sebelumnya kan kita sudah mengkonfigurasi yang namanya dynamic ya, teman-teman. Nah, cara dynamic IP NAT configuration itu. Nah, lalu sekarang kita akan membahas mengenai versus static ya. Itu static one to one bisa disebut kalau dynamic itu kan many to one. Kalau kenapa disebut many to one? Karena dia dia dapat mentransaksikan dari banyaknya IP host private ke satu IP public saja dari banyaknya jadi ke satu. Tapi kalau static dia itu kenapa one to one? Karena dia satu IP private biasanya ditransferkan ke satu IP public ya teman-teman. Jadi kalau setiap jadi biasanya static ini dia gunakan untuk konfigurasi server ya teman-teman. Ketika dia misalnya di sini kita tambahkan jaringan server ya teman-teman, kita memiliki yang namanya web server. Nah, bagaimana caranya internet ini bisa mengakses server kita ya, teman-teman? Nah, atau web server kita tanpa menggunakan IP private pastinya, tapi menggunakan IP public. Nah, biasanya itu penggunaan static ini kenapa digunakan oleh server? Karena dia Nah, jadi untuk penggunaan atau konfigurasi IP static ini dia biasanya digunakan pada Nah, jadi untuk penggunaan atau untuk konfigurasi IP static ini memang biasanya digunakan pada server ya teman-teman. Karena tujuan atau goalsnya itu internet ini bisa mengakses server dengan menggunakan IP public ya teman-teman. Tapi beda ya teman-teman. Kalau misalnya IP public yang ini itu dia khusus yang ke jaringan yang lain, host yang lain ya teman-teman selain server. Tapi untuk server kenapa khusus? Karena dia nantinya itu akan langsung diberikan atau diarahkan ke web server ya teman-teman. Jadi akan ditampilkan di jaringan web server ya teman-teman. Yang dimana server ini pasti tidak dapat dikelola oleh banyak host ya teman-teman. Jadi pusat dari seluruh manajemen data web ataupun yang lainnya ya teman-teman, atau database yang lainnya. Nah, dia jadi di sini kenapa? Nah, jadi maka dari itu server ini menggunakan konsep static ya teman-teman, atau one to one dari server ke IP private server ke IP satu public ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita bisa menambahkan kembali untuk seperti virtual interface ya teman-teman untuk konfigurasi nanti IP private, yaitu misalnya di sini 12.11 slash udah satu aja. Nah, di sini kita akan menggunakan 11.11.12.1. Nah, untuk IP public ke IP private si IP NAT static NAT server ke IP internet agar bisa mengakses web server yang kita miliki. Sini kita coba hubungkan terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, di sini kita coba hubungkan terlebih dahulu. Nah, lalu selanjutnya kita coba Nah, di sini kita akan konfigurasi web server ya, teman-teman. Lalu interface G0/2 no shutdown. Lalu sini kita akan menambahkan IP addressnya 192.168.30.30.1 aja. Dari sini udah beres, kita konfigurasi server di sini. 192.168.30. Nah, ini udah beres ya teman-teman untuk konfigurasi server. Lalu kita masuk ke services, kemudian ke server, kemudian HTTP ke index.html. Nah, sini kita akan ubah di sini. Hi, welcome to ID ya teman-teman misalnya. Jadi dua tiru. Nah, kalian save aja ya teman-teman, lalu yes. Nah, di sini pastinya IP server ini belum dapat akses ke jaringan ya teman-teman, web server yang kita miliki. Nah, jadi mungkin itu dulu untuk konsep NAT static versus dynamic. Kemudian kita akan mengkonfigurasi NAT static ya teman-teman untuk materi yang terakhir. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi IP NAT static pada router klien yang kita miliki. Nah, sebelum itu kita masuk dulu. Kalau dalam di pas itu kita bisa masuk ke dalam untuk menambahkan sebuah IP cadangan atau IP kedua di sini. Kita bisa masuk ke interface G0 kemudian nama IPS 11.11.12.1.255.255.255.252 titik 0. Oh, tapi di sini kita tambahkan secondary ya teman-teman. Nah, di dalam jaringan packet tracer itu dia belum
support untuk melakukan konfigurasi seperti ini ya teman-teman, komen seperti ini. Maka dari itu kita langsung aja menggunakan IP NAT ya teman-teman. Inside static source IP NAT inside source. Kemudian sini kita tanda tanya. Tapi di sini kita hanya menggunakan static. Kemudian kita tambahkan IP-nya 192.168.30.2. Kita coba tanda tanya lagi. Nah, di sini insert global IP address-nya itu adalah 11.11.11.12. Tapi di sini karena kita menggunakan /30, jadi kita coba masuk lagi ke interface G00 untuk mengubah IP-nya ya teman-teman. IP address 11.11.11.2.255.255.255.0. Nah, interface G0 slash 1 IP add 11.11.11.1.255.255.255.0. Nah, di sini udah beres ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita coba di IP server. Kita ping terlebih dahulu ya teman-teman. Kita ping ke 11.11.11.11.3. Sini kita belum konfigurasi IP NAT inside ataupun outside ya teman-teman. Di sini kita tinggal konfigurasi interface G0/2 nya teman-teman. IP address NAT IP NAT inside. Nah, lalu kita coba lagi. Kita coba kirimkan paket ya teman-teman. Kita coba ping ya teman-teman. Di sini kita tambahin dulu BGP-nya teman-teman. Router BGP 1. Kemudian netboard-nya 11.11.11.1. Remote AS 10. Bentar. 10.11.11.0. Nah, di sini sudah ada 11.11.11. Jadi kita ubah menjadi network mesh-nya itu. Jadi kita coba ping lagi ya teman-teman. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Sini kita tidak bisa masukkan IP private-nya teman-teman. Kita coba ya teman-teman. Nah, dia nggak akan bisa ya teman-teman. Jadi kita harus memasukkan IP public-nya teman-teman. Nah, di sini udah muncul ya teman-teman. Hi, welcome to SIDR ya teman-teman. Berarti kita sudah berhasil dalam konfigurasi IP NAT statik pada server ya teman-teman. Nah, gitu untuk konfigurasi NAT ya teman-teman. Jadi hanya perlu IP NAT statik, lalu source address-nya itu ubah menjadi statik ya teman-teman. Nah, mungkin segitu untuk konfigurasi NAT ya teman-teman. Nah, mungkin segitu ya teman-teman untuk bab 3 ini ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.